Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Nah ini aku bikin video malam-malam ya teman-teman. Ini aku lagi bikin pop es rasa coklat, pop es choco cheese gitu teman-teman. Ini yang beli itu anaknya Pak Bos Warteg Bahari ya teman-teman. Nah ini karena di deretan kita semuanya sampai ujung itu orang jualan semua, jadi alhamdulillah anak-anak daerah sini sama orang-orang daerah kita juga alhamdulillah bisa ke warung ke kita ya teman-teman ya. Nah ini untuk pop es itu aku harga jualnya itu kalau pakai topping itu sama 5.000, polos pun sama 5.000 gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu itu pas sebelum apa-apa naik semua, polos itu aku masih harga 4.000, tapi kalau sekarang untuk khusus pop esnya jadi pakai topping atau polos itu harga tetap 5.000 gitu ya teman-teman ya. Nah ini alhamdulillah aku juga langsung lanjut bikin es coklatos coklat polos gitu teman-teman. Kalau untuk coklatos polos itu sama aku harga 5.000. Terus kalau pakai topping, satu topping itu ditambah 1.000 jadi 6.000, tergantung orangnya mau pakai topping berapa macam gitu ya teman-teman. Tapi rata-rata itu kalau orang-orang bikin pop esnya itu kalau nggak pakai cincau pakai bubble gitu ya teman-teman. Jadi kalau kayak untuk keju sama oreo itu cuman kalau kayak yang suka aja. Jadi untuk keju pun nggak aku taruh di tempat es, aku taruh di kulkas gitu teman-teman. Jadi biar nggak berlendir gitu ya teman-teman ya, nggak berair gitu maksudnya teman-teman. Kalau untuk pop es itu alhamdulillah sehari-harinya itu anak-anak suka banget teman-teman, apalagi kalau cuaca panas gitu ya. Nah ini aku langsung lanjut bikin kopi teman-teman. Kopi seduh itu aku masih harga jualnya 3.500 gitu ya teman-teman ya. Padahal sekarang kopi itu naik terus teman-teman. Terus kopi-kopi yang lain yang tadinya nggak naik juga sama sekarang naik terus gitu teman-teman. Dulu paling mahal itu kopi Indo Cafe, sekarang Indo Cafe semua sama rata, semua kopi itu harganya sama mahalnya ya teman-teman ya. Tapi aku masih jual harga 3.500. Kalau di lingkungan aku itu ada yang udah jual 4.000, kalau di pasar itu harga 5.000 teman-teman. Karena di pasar itu udah harga 5.000, terus pasar itu nggak jauh dari tempatku. Jadi alhamdulillah orang pasar juga suka ada yang ngopi di tempatku gitu ya teman-teman. Nah ini aku juga langsung lanjut bikin es batu teman-teman. Es batu itu 1 galon aku jadi 6 plastik ya teman-teman. Ukuran 2 kilo yang jumbo teman-teman. Kan ada 2 kilo yang kecil gitu teman-teman, jadi ini aku 2 kilo yang gede gitu teman-teman. Jadi kalau es batunya ukurannya kecil getokinya gitu kan agak capek ya, jadi aku langsung 2 kilo yang gede. Nah ini untuk ditaruhnya di freezernya gitu, 1 ambal itu aku cukup 2 es batu teman-teman. Karena pengalaman dulu sebelum freezer yang ini, 1 ambal itu aku isi es batu 3 karena masih ada senggangnya 1 gitu teman-teman. Jadi aku taruh, ternyata pas kesininya makin lama itu ambruk gitu teman-teman, yang jalur buat naruh raknya itu. Kondisi freezernya masih bagus, freonnya juga itunya masih dingin karena ambalnya udah pada rusak. Akhirnya kita tuker tambah sama freezer yang baru ini. Nah pengalaman dari kemarin makanya aku bikin es batunya 1 ambal itu aku isi 2 aja ya teman-teman ya. Ini kembalinya. Nah ini aku bikin esnya pakai galon ya teman-teman ya, pakai galon isi ulang. Jadi galon isi ulang itu di sini itu ada macam-macam teman-teman. Ada yang 3.500, 4.000 juga ada, 3.500 juga ada teman-teman.
Kalau kita pakai yang harga 5.000 diantar itu jadi 6,5, tapi kita ngasihnya 7.000 gitu ya teman-teman ya. Nah ini es batunya di freezernya itu udah tebel banget, nanti tinggal kita kuras gitu ya teman-teman ya. Ini alhamdulillah langsung ada yang beli pop es 3 ya teman-teman ya. Rasa coklat biasa, rasa taro, sama rasa satu, rasa yang baru, rasa jambu gitu teman-teman. Jadi kalau setiap ada pop es atau gudai rasa baru itu kita coba dulu teman-teman, kalau misalnya laku nanti kita langsung lanjut jual lagi gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk pop es ada dua rasa yang baru, rasa popcorn karamel sama rasa coklat sultan, itu sampai sekarang masih laku dan kita lanjut terus beli gitu ya teman-teman, karena banyak yang suka gitu teman-teman. Kalau untuk pop es itu aku gula nggak terlalu banyak ya teman-teman ya, kecuali dari permintaan orangnya itu minta tambah banyakin gula gitu teman-teman, baru kita kasih ya. Soalnya kalau untuk pop es itu rasanya udah manis teman-teman, gudai juga nggak terlalu banyak gitu ya teman-teman ya, kecuali Denko putih, susu coklat sama Ovaltine gitu, kita memang gulanya kita tambahin lebih gitu ya teman-teman, karena kalau nggak gulanya lebih itu nggak manis gitu ya teman-teman ya. Terutama kalau anak-anak itu sering ngomong pada nggak manis, makanya gulanya kita tambahin untuk rasa-rasa yang tertentu aja. Kalau untuk rasa-rasa semuanya itu hampir rata-rata ya 1 sendok itu nggak full gitu ya teman-teman ya. Kadang malah ada juga yang minta nggak pakai gula gitu teman-teman. Kalau yang nggak pakai gula itu kebanyakan yang minta itu rasa gudai-gudaian gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk pop es rata-rata kan anak-anak itu pasti mereka juga pada minta gula. Jadi kalau untuk tambahan gula itu semuanya itu nggak dari kita, dari permintaan yang pada beli gitu teman-teman. Soalnya kan kita juga takut kesalahan kalau gulanya banyak gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah walaupun cuacanya lagi agak mendung gini, masih ada yang beli gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti cuacanya tuh setelah ini nggak mendung, panas, jadi kita bisa rame lagi kalau siang ataupun malam gitu ya teman-teman esnya. Nah ini aku langsung lanjut jualin di warung ya teman-teman ya. Ini tukang ketoprak langganan yang setiap malam itu
beli di kita ya teman-teman. Dia orangnya lucu, jadi bisa sambil beli itu kita sambil bercanda gitu ya teman-teman ya. Nah ini dia itu kalau beli itu suka ngobrol mulu, suka ngomong sambil bercanda gitu teman-teman. Soalnya emang bener-bener orangnya tuh lucu, dan ketopraknya juga itu laku teman-teman. Soalnya ketopraknya itu harganya murah, terus isinya penuh satu piring, bumbunya juga medok banget gitu ya teman-teman ya. Nah ini jadi bapaknya itu lagi ngobrol sama tetangga teman-teman. Jadi di tempat kita itu lagi ada yang kehilangan motor. Udah ada 2 orang karena cuacanya itu lagi musim hujan gitu teman-teman. Jadi kalau hujan gitu motor di luar, jadi maling itu gampang banget ngambilnya gitu teman-teman. Makanya kita lagi pada ngobrolin itu, dan kita harus lebih hati-hati kalau lagi cuacanya kayak gini teman-teman. Makanya motor di luar itu harus digembok gitu teman-teman. Nah terima kasih untuk teman-teman yang selalu mengikuti videoku sampai selesai. Video yang sederhana ini ya teman-teman, jangan bosan-bosan buat lihatnya ya. Terima kasih, bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.